Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube MTS Negeri 1 Lumajang. Bersama saya Ustadzah Tri dalam segmen Ruang Kata. Nah, saat ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh tamu yang benar-benar legend. Saya yakin semua penonton pasti kenal. Ini dia tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ustadzah Ainis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, nama lengkapnya Siti Ainis Salma. Ya, betul sekali. Ngajar bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia nih. Mapel favorit nih kayaknya nih. Iya, itu mapel dulu itu sekarang sudah tidak ada. Oh ya, iya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Iya, betul. Kelihatannya gampang tapi ternyata jawabannya salah. Iya, jawabannya hampir mirip-mirip. Iya, saya dulu sering banget terkecoh tuh. Kalau boleh tahu nih Ustadzah, alamat rumahnya mana dah kira-kira dah? Wah, rumah saya jauh dari kota. Di Desa Kunir Kidul. Kunir Kidul? Iya. Berangkat jam berapa kalau saya berangkat dari rumah itu pukul 6 lebih, kadang lebih 10, lebih 15. Kalau lebihnya itu bisa terlambat nanti Ustadzah Tri saya. Lumayan jauh jadi ya. Soalnya diantar tiap hari. Wah, berarti perjalanan hampir 30 menit ya deh ya? Iya, betul. Dari sini ke Kunir Kidul tadi ya. Wow. Kalau dulu zaman masih sepi itu tidak sampai 30 menit. Sekarang kan kendaraan sudah rame. Iya, sering macet ya. Betul, macet. Jadi daripada nanti saya terlambat, ya lebih baik saya pagikan. Iya, gitu. berangkatnya lebih pagi jadinya. Betul sekali. Ustadzah, kalau saya boleh tahu nih ya, mulai ngajar di MTS itu kira-kira tahun berapa ini teh? Saya ngajar di MTSN itu tahun 1993, sudah lama. Bukan Ustadzah Tri? 93? Iya, betul. Iya, saya baru lahir itu dah, ya ampun. Berarti hampir 29 tahun. Iya, betul, 29 tahun. Seusia saya berarti, ya ampun. Sudah lama. Dulu MTSN masih sepi. Kemudian itu muridnya itu masih jarang, jadi masih belum terkenal seperti sekarang. Iya, sepi sekali gitu. Jaring murid itu masih agak susah gitu dulu itu. Dulu gitu ya, nyari-nyari murid gitu ya. Itu. Berarti kalau melihat sekarang MTS seperti ini tuh, waduh sudah luar biasa, luar biasa banget ini ya. Betul sekali. Berarti kalau Ustadzah Ainis ngajar sejak 93 nih ya, berarti saya aja baru lahir nih. Yang diajar Ustadzah Ainis berarti sekarang banyak yang sudah punya anak gitu dong. Iya, betul. Ada yang sudah anak, bahkan sudah kalau saya cucu, berarti anaknya sudah sekolah di sini. Anaknya muridnya sudah sekolah di sini. Berarti cucu saya di sini. Ngajar cucunya sampai akhirnya. Waduh, kayak gitu dah. Semisal ada murid dulu yang diajar Ustadzah Ainis, terus sekarang sudah punya anak gitu ya, atau mungkin sudah lama gitu. Masih ingat dengan Ustadzah Ainis? Kalau anak-anak itu dulu saya kan kecil ya, badan saya kurus kan gemuk itu. Kalau ada yang ingat, ada yang lupa. Kalau lupa itu, loh Ustadzah Ainis dulu kan kecil lah itu baru itu ingat. Baru kalau saya menyebut nama itu baru ingat. Loh dulu kan kecil Bu, bilangnya begitu. Iya, memang saya dulu itu kurus. Sekarang gemuk gitu loh. Sekarang alhamdulillah ya, berarti ada ya. Iya, tapi banyak yang ingat. Banyak yang ingat. Kalau untuk kesibukan dah, selain ngajar itu kesibukannya apa kira-kira Ustadzah Ainis? Kalau dulu itu memang anak-anak kan masih kecil ya, otomatis ya anak-anak itu ngomong anak-anak ya. Kalau sekarang lah anak-anak kan sudah besar semua, saya tinggal berdua sama bapak. Nah itu ada ini kadang-kadang ke pondok pesantren itu ada sekarang, tapi sore kan sore. Dan di keluarga saya itu ada pondok tahfidz. Jadi bantu-bantu di pondok. Bantu-bantu. Soalnya suami itu ketua yayasannya. Oh, ketua yayasan. Jadi saya bantu-bantu itu untuk hari tuanya nanti sana. Tabungan nanti ya, betul. Berarti selain ngajar juga bantu-bantu di pondok gitu nggih. Ya, tapi enggak
bantu ngajar, Iya. bantu Mengurus, iya, ya, bantu saya kan mengurus. bukan spesifiknya itu kan tahfidz Quran ya sudah ada Iya, ustadznya. sudah ada Jadi, tenaga ahli ya, lah Kak, ya. betul. Kita serahkan ke tenaga ahli. Tenaga ahlinya. Oke. Terus saya gini dah, penasaran. Kenapa Ustazah Ainis itu memilih ngajar bahasa Indonesia? Kenapa itu teh kira-kira? Wah, ini Nggih. sebenarnya ini apa ya? Kebetulan kan dulu awalnya saya itu dari Universitas Brawijaya tahun 85. Saya lulus 88. Nggih. Kemudian ikut tes Kemenak. Zaman Oh, dulu itu iya. kan tesnya itu pertama tulis, terus Iya. lisan Nggih. ya. Kemudian sampai tahap 4 sampai ada tes ngaji, tes Nggih. praktek sholat. Kemudian lulus bunyi SK itu guru MTSN. Gitu. Padahal Nggih. aslinya saya itu administrasi gitu loh. Administrasi. Iya, administrasi. Tapi SK bunyinya guru bahasa. Guru MTSN. Oh, guru Ya, aku kan MTSN. guru MTSN. Oh. Akhirnya Nggih. otomatis mau tidak mau saya harus menyesuaikan. Belajar lagi berarti, Ustazah? Kuliah lagi. Wah. Ya, kuliah lagi di sini, di Nggih, Lumajang di sini. Lumajang. Nah, kebetulan di Lumajang itu adanya bahasa Indonesia dan agama. Nggih. Saya kan dari otomatis saya ambil yang bahasa Indonesia. Kebetulan saya waktu itu mau hamil Nggih. anak ketiga. Oh. Jadi wes ya istilahnya kayaknya sepertinya kayak mudah gitu Nggih. bahasa Indonesia. Ternyata sulit ya, Ustazah, iya. ya. Iya. Memang beberapa hari itu saya sempat membaca kayak artikel gitu kan. Iya. Kan kita sudah menggunakan bahasa Indonesia Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Masih ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Tapi kenapa bahasa Indonesia itu terkesan masih sulit itu kenapa tuh kira-kira? Nah, itu memang pertama menurut saya bahasa itu kadang-kadang diremehkan oleh anak-anak. Iya, sepertinya kan gampang kan, Iya. beda kalau dengan bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi karena terlalu diremehkan itu jadinya terkesannya sulit. Yang kedua, kadang-kadang itu enggan atau malas membaca. Otomatis kan kurang paham. Otomatis dalam menjawab soal itu, nah itu tadi soalnya jawabannya mirip-mirip. Iya, Akhirnya, jawabannya mirip-mirip. nah itu. Tapi memang bahasa Indonesia itu tadi gampang-gampang susah gitu loh. Ya, gampang susah pelajarannya itu, gampang-gampang susah. Oh ya, yeah. Terus dulu kan awal-awal berdiri itu kata Ustazah Ainis kan muridnya masih sedikit Iya, ya. betul. Ustazah Ainis pernah nggak ngajar mapel lain selain bahasa Indonesia? Saya ngajar mapel pernah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, Tahun bahasa kapan tuh Jawa. kira-kira? Tapi kalau bahasa Jawa ya tahun-tahun ini. Kalau dulu saya pernah tapi enggak sampai lama itu. Iya. Ngajar agama, fikih gitu. Oh, ngajar Ya, fikih. dulu, tapi cuma sebentar. Iya. Enggak sampai lama terus ya itu. Kalau Dulu, bahasa Jawa itu kapan dah kira-kira ngajarnya? bahasa Jawa kan barusan ini. Iya, barusan ini. Sekitar ya berapa? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Berarti 2018-an mungkin ya, Teh. Iya. Oh, betul. Iya. Kan sudah di sini. Ya, kan sudah 29 tahun jadi guru nih Teh. Iya. Pasti banyak cerita tuh. Saya yang baru 3 tahun jadi guru aja tuh tiap pulang kan curhat ke suami. Saya pengen dengar cerita yang paling mengesankan ketika Ustazah Ainis ngajar itu kira-kira apa? Ya memang ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang kesan dulu kalau dulu itu anak-anak itu kan lugu gitu loh enggak seperti sekarang. Kalau sekarang memang anak sudah terkontaminasi adanya teknologi gadget lah gitu. Kalau dulu itu masih lugu lah. Dulu itu saya ingat ya, ngajar di kelas belakang itu kan kelasnya los gitu. Iya. Artinya disekat dengan triplek. bukan kayu kayak toko itu loh. Bukan. Iya. Terus saya ngajar itu ada anak yang saya suruh maju, waktu itu saya suruh buat kalimat. Saya kan kecil, lah anak itu tinggi, buat kalimat nulis di papan yang tinggi sekali, menggoda anak-anak ini. Menggoda, iya. Lebih kasarnya kayak mengece gitu ya, kan enggak bisa gitu ya Ustazahnya. Tapi terus lama-lama gitu, terus saya ingatkan gitu, jangan
kamu tahu ya, ustazah ini kan kecil, pendek, terus kamu nulisnya di atas, seandainya ada yang salah kan sulit membetul ya, anak itu sendiri yang saya suruh membetulkan. Tapi yang terpenting kalau dulu itu anak dulu seperti ustazah waktu jadi murid atau itu memang beda dengan anak sekarang. Kalau anak dulu itu kan sepertinya sama ustadz-ustazah itu apa ya, sopan sekali, terus sering datang ke rumah, hari raya silaturahminya itu ke rumah. Kalau sekarang itu sudah tidak seperti dulu. Kalau sekarang itu anak-anak itu kalau tidak sering kita ingatkan masalah akhlaknya itu akan pudar, tidak seperti dulu gitu. Makanya kita sebagai guru saya sekarang itu ya penekanannya di akhlak. Kalau sekarang lebih ya. sering mengingatkan ya, lebih sering mengingatkan ada hal-hal yang kurang baik, mungkin dia berkata kurang baik. Nah, itu selalu kita ingatkan. Mungkin kadang-kadang anak-anak kan kadang-kadang berkata-kata yang jorok, mengumpat, Lah itu kalau tidak diingatkan kan anak-anak kebiasaan, makanya mengingatkan itu dari hal yang kecil, walaupun itu kecil, nanti kalau besar dibiarkan bisa jadi hutan, ya kan? Misalkan satu biji sawi, misalkan kalau dibiarkan perbuatan yang kecil yang entah itu jelek ya, nanti kalau dibiarkan kan bisa jadi hutan. Iya, nanti. Makanya kita sebagai guru ya itu wis diingatkan ya. Kesannya itu ya banyak sekali ya anak-anak itu. Apalagi kalau ke rumah, itu cerita-cerita dulu Ustazah ini tuh kalau ngajar itu dibilang saya ini apa ya kereng itu kereng. Tapi udah walaupun tahu dibalik itu Ustazah berkesan sekarang gitu loh. Kalau udah digituan mungkin saya tidak jadi seperti ini loh. Kalau ke rumah itu cerita-cerita begitu. Ya, baru merasakan dampak baiknya. Kereng artinya mungkin dalam hal ya saya memang saya tegasi kalau dalam kejelekan gitu loh. Tapi yang penting saya akan mengingatkan sikapmu gitu loh, bukan apa ya misalnya anak macam-macam, ada yang enggak bisa, ada yang pintar, ada yang sedang, tapi yang enggak bisa enggak terlalu kita suruh-suruh atau kita paksa untuk bisa ya enggak, tapi yang penting ya berusaha. Mau mengikuti dan berusaha gitu aja. Kalau itu tadi kan berkesan. Pernah nggak Ustazah Ainis tuh ngajar di kelas yang mungkin anaknya tuh bandel-bandel sampai Ustazah Ainis tuh ampun tuh pernah nggak? Pernah. Nah itu kira-kira tahun berapa tuh dah? Sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu. Itu gini ya, saya itu waktu itu di kelas 9 kalau enggak salah, 2000 berapa itu. Nah, waktu anak itu masuk kelas, kemudian anak itu terlambat. Terus saya tanya gitu loh. Saya tanya, nah dari mana dia? Terus dia bilangnya dari kamar mandi. Dari kamar mandi kok lama? Gitu loh. Terus kok lama, masuk dari kamar mandi kok lama sekali? Enggak. Akhirnya terus ternyata anaknya enggak dari kamar mandi. Jajan. Nah, jajan. Terus saya ingatkan. Ustazah enggak mau kalian itu berbuat enggak jujur. Kalau ke kamar mandi, ya ke kamar mandi. Kalau itu nanti kalau jajan, kalau saya pamitan jajan enggak boleh dah. Ya bilangnya seperti itu. Kan sepertinya apa ya kayak mau melawan gitu loh. Sebenarnya kan nanti kalau enggak boleh, saya enggak kamu waktunya istirahat kok enggak jajan. Karena apa itu ingin jajan karena lapar, nah itu ya. Terus akhirnya anak itu enggak mau, sudah kalau gitu kamu nanti saya beri sanksi. Diberi sanksi apa dah? Langsung gitu dia intonasinya tinggi. Diberi sanksi apa? Kamu kerjakan soal bahasa Indonesia. Saya bilang gitu. Soal yang mana dah? Sudah. Yang mana dah? Dia bilang. Udah saya enggak mau. Nah, pokoknya saya dia itu ngeyel, enggak mau gitu. Melawan gitu ya? Iya, melawan. Kamu itu disuruh Ustazah kok enggak mau? Yang namanya disuruh Ustazah itu harus mau. Masa kamu lah itu sulit dah soalnya. Loh kamu belum melihat soalnya, belum kamu buka, kok kamu bilang sulit. Ya sudah, kalau gitu kamu Ustazah enggak ngajar, seolah-olah saya begitu. Kayak emosi, saya juga emosi, kan jengkel kan. Saya gitu enggak mau. Terus jengkel. Akhirnya sudah, kamu minta maaf, dia bilang. Nah, akhirnya dia minta maaf tapi sewot.
Seperti nggak ikhlas gitu ya, minta maaf ya. Saya enggak mau, kamu minta maaf harus tulus. Memang anak itu waktu terkenal bandel, minta maaf harus tulus gitu. Iya. Ya tetap sampai 3 kali saya suruh ngulang gitu, minta maaf. Biar yang tulus, biar apa sama-sama saya tidak jengkel, kamu tidak jengkel. Oke. Saya gitukan. Biar sama-sama Iya. sudah gitu ya. Teh. Tapi terus nadanya agak merendah, minta maafannya merendah. Ya wis saya anggap ya wis sudah wis maaf, tapi lain kali jangan diulangi. Iya, iya. Gitu. Cewek atau cowok itu Teh? Cewek juga pernah, cowok juga pernah. Terus yang paling berkesan lagi Putri, ini ada anak waktu saya ngajar kelas 7 ya. Nah, Iya. kelas 7. Anak itu BAB di dalam kelas. Ini ya tingkat MTS ya, SMP Kelas gitu 7 kelas ya. 7. Saya juga sih baru kelasnya di atas sebelah Iya. selatan gitu. Nah, waktu itu saya ngajar terus kok baunya ndak enak satu ruang itu, satu kelas ndak enak. Terus saya menurut, ayo siapa yang buang angin? Saya Iya, bilang iya. gitu. Siapa yang buang angin? Ndak ada yang ngaku. Iya. Terus, ayo siapa kok ndak ada yang ngaku? Nah, baunya nah, akhirnya biasanya anak laki-laki kan yang Iya. itu yang agak pokoknya istilahnya kayak Cerewet kurang gitu ya. ya. Akhirnya anak laki-laki saya suruh maju. Saya suruh maju terus hadap ke papan. Hadap ke papan saya suruh seperti ruko. Ayo peragakan ruko. Saya bilang gitu. Iya. Terus diperagakan ruko. Ayo ngaku. Yang buang angin tadi siapa? Sampai saya gitukan. Nggak ada yang ngaku. Waduh, kok nggak ada yang ngaku? Memang bukan memang anak-anak nggak ada yang buang angin. Sampai di ruko. Ayo siapa yang ngaku? Yang buang angin. Saya bilang gitu. Nggak ada yang ngaku. Akhirnya lama-lama kok tambah ini Baunya tambah kuat gitu ya. Baunya tambah kuat. Oke. Terus akhirnya gimana tuh itu ketawanya? Nggak tahu terus anak-anak itu begitu bilang, ada yang ini, ada yang ini ya, anak perempuan itu ternyata Oh, ada. ternyata anak perempuan. Ternyata sudah keluar itunya. Lah padahal anak itu sudah izin 3 kali ke saya, izin ke belakang, ya silakan. Terus izin lagi. Lah terakhir itu kok enggak izin. Sudah 2 kali izin. Berarti kok bisa keluar di dalam. Mungkin lagi sakit perut mungkin ya. Terus mungkin takut juga karena udah berkali-kali izin gitu ya. Ya ampun. Iya, memang ada-ada aja kelakuan anak-anak itu. Iya, memang jadi guru itu ya mungkin takdir saya. Padahal background saya kan bukan guru. Sama Allah ditakdirkan guru melalui itu tadi, melalui SK. Seharusnya kan saya di kantor di TU gitu loh, administrasi. Nah, terus saya pikir mungkin ya ini yang terbaik diberikan oleh Allah, makanya ya saya tekuni. Tapi memang unik ya, ngajar Putri sendiri kan tahu kan. Sama anak-anak ya kadang-kadang kita bergurau ya kan, kadang-kadang kita emosi gitu. Ya gitulah suka duka ya kadang-kadang sampai 2 berkesan aku tadi apalagi habis kayak marahi anak gara-gara enggak ngerjakan tugas kayaknya menyesal gitu. Tadi kok tak marahi anak-anak itu tapi gak dimarahin itu gitu enggak dimarahi di mana nanti disepelekan, enggak mau ngerjakan. Nah, itu besoknya jadi kalau kebiasaan buruk betul. dan lain sebagainya. Akhirnya tak lus-lus, tak pundaknya, tak gini-gini wis nanti kamu jadi anak yang soleh, solihah gitu. Sukses. Nah, ini dah pertanyaan terakhir ini dah. Kira-kira kalau di mata alumni ya, semisal ketemu di jalan atau mungkin silaturahmi ke rumah jenengan gitu ya. Ustazah Ainis ini terkesan sebagai guru yang gimana ini? Dirindukan atau dibenci kira-kira? Lebih sering kemana kira-kira? Tengah-tengah. Dirindukan ya kadang kalau iya. Kok emosi juga? Iya, betul. Oh, kadang itu anak dulu wali kelas berapa ya tahun 2008 atau 10 itu anak-anak itu tetap sampai sekarang eksis. Anak-anak itu waktu itu 9 apa berapa ya itu ya. Itu anak-anak tiap tahun tuh mesti ke rumah. Dah saya kangen Ustazah. Nah, gitu. Itu yang kebetulan saya juga wali kelasnya. Itu cerita-cerita di rumah. Dah saya mau ke rumahnya Ustazah. Biasanya dan dia memberitahu dulu. Anak berapa? Ini dah yang mau anak ini aja. Yang lain masih di luar kota. Ada yang sibuk ini, sibuk ada yang masih di luar kota. Ini macam-macam anak-anak itu. Terus ya namanya anak ya. Ini saya juga pernah kadang-kadang dulu itu loh Ustazah itu ya itu tadi ngajarnya itu sebenarnya Ustazah itu dia bilang lah ke saya waktu itu gini Ustazah itu tegas sekarang tapi yo
gimana ya dah nah gitu nih gimana dah tapi yo pinter juga Ustazah dari setiap saya tanya mesti bisa jawabnya itu ada bilang lo jenenge guru saya bilang gitu tapi kadang-kadang saya yo takut dah takutnya gimana Ustazah kalau marah itu loh dah tapi ya marah itu memang ada sebabnya dah adalah ya itu makanya gimana biar enggak marah memang saya itu kalau emosi kalau anak-anak itu kayak memancing gitu loh itu yang enggak bisa saya memancing misalnya kayak tugas enggak mengerjakan enggak mau disuruh ini lah itu gitu ya. itu lek rame gitu kan sih bisa kadang-kadang tugas lama itu enggak ngumpulkan enggak selesai tapi memang gitu ya. tak rasakan tambah semakin tua caranya emosi itu semakin mereda. Enggak seperti dulu mungkin meledak-ledak idealis apa harus gini gitu. Semakin tua saya juga ya kan terasa di hati itu, di hati sekarang kalau walaupun anak-anak menjengkelkan itu terasa di hati itu enggak seperti kayak swakit gitu enggak. Saya dekati sekarang itu saya dekati gini dikembalikan mungkin dah ke diri kita ya Allah semisal anak saya sendiri mungkin ya itu untung saya belum pensiun gitu terasa seperti itu ya sudah mungkin cukup itu dulu gitu terima kasih Putri terima kasih atas waktunya semoga sehat selalu semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi inspirasi nanti untuk teman-teman apa pesan oh iya dah sebelum saya akhiri nih saya pengen kira-kira pesan untuk mungkin semua guru-guru muda nih bukan hanya untuk yang ada di MTS ya gimana sih atau mungkin kita harus banyak sabar atau apa gitu dari pengalaman yang sudah jenengan dapatkan ya pesan-pesannya ya terutama untuk guru-guru muda seperti Ustazah Tri Ustazah yang lainnya yang muda-muda ini yang pertama itu harus dijalin kekompakan artinya membaur juga dengan orang-orang yang senior terus sesama anak-anak muda jangan sampai ada rasa misalkan kan namanya orang ya mungkin ada ini ada itu kita jangan sampai terjadi gap jangan sampai terjadi gap ya apapun yang terjadi kita harus selalu dibangun kebersamaan. Biar MTSN ini lebih kompak gitu lebih kompak, lebih kuat lebih jaya, lebih kan segala sesuatu kalau dijalankan dengan bersama kan lebih kuat lebih daripada sendiri-sendiri. Nah, itu. Lebih kayak sholat berjamaah itu wes. Pahalanya lebih banyak akhirnya saya. Kebersamaan keluarga besar MTS. Kalau untuk ya akhlak juga akhlaknya yang namanya guru MTSN kita harus mempunyai akhlakul karimah biar dijadikan contoh oleh siswa-siswa anak-anak kan gitu ya sebagai guru masa kita sakar PDW biayaan jadi siswa satu nasa siswa lagi dah yang ketiga mungkin yang ketiga yang ketiga ya untuk siswa ya harapan saya ya tentunya harapan semua sesuai divisi misi cerdas terampil dan bertakwa berwawasan lingkungan jadi bertakwa ini jadi siswa MTSN harus jadi bertakwa ya kan jadi akhlaknya yang baik kan nanti masa ada siswa MTSN punya akhlak yang kurang baik berbasis agama. Ya, kalau untuk alumni nih dah pesan-pesannya kira-kira gimana nih untuk alumni? Kalau untuk alumni ya, alumni MTSN itu misalkan kalau ketemu ustadz-ustadzah baik itu ngajar atau tidak ngajar sebaiknya tetap disapa gitu tetap itu sesuai dengan yang ada di pintu gerbang salam sapa sopan santun kadang-kadang itu anak-anak itu malah saya yang ingat alumni ini kayak sepertinya dulu anak MTSN ya dah kok ndaknya malu lah jadi jangan sampai malu jadi
ustadz-ustadzah, baik itu yang ngajar atau yang tidak ngajar, sebaiknya ketemu dimanapun berada se-Indonesia. Nggih. Harus tetap Disapa, nggih, disapa. Kadang-kadang itu anak-anak malah saya yang ingat. Iya. Terus saya ingat, alumni dulu. Iya, terus kok nggak nyapa, jadi tadi Malu. bapaknya malu. Padahal kita semisal disapa aja kita udah seneng Nah, kan gitu gitu. kita kayak nggak perlu dikasih Saya apa-apa. pesan ke anak-anak juga, Iya. nanti kamu kalau sudah lulus, ketemu ustadz-ustadzah se-MTSN ini, walaupun nggak ngajar kamu, ya tetap disapa. Tetap disapa. Nggih. Nggak mengharapkan apa-apa sudah. Iya. Tetap disapa, bener kan? Nggih. Sudah seneng kan? Sudah seneng disapa Iya. aja, nggih. Itu untuk anak-anak alumni. Alumni. Sudah? Sudah. Nggih. Ya sudah Ustazah Ainis, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol panjang lebar tadi kita nggih. Oke. Mungkin cukup sekian segmen kali ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.